Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semua. Pada hari ini kita telah masuk pada tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Asru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Pada perjumpaan yang lalu telah kita sampaikan yaitu pada kaidah yang ketujuh, yaitu kaidah tazkiratul maut wa liqa Allah azza wa jalla. Kaidah yang ketujuh dalam rangka untuk mensucikan jiwa adalah dengan cara mengingat kematian dan mengingat waktu ketika dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, wal tanzur, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat suatu hal, suatu perkara yang mana perkara tersebut adalah suatu hal yang bisa menghancurkan seluruh kelezatan dunia, yaitu maksudnya kata Rasul, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Kemudian kata beliau menyatakan, kata Syekh menyatakan, al-maut huwal faisul baina hadhi dar wa dar al-qirar wal fasil baina waqtil amal wal jaza alaihi wa huwal haddu al-fariqu baina taqdim zad wal malaqah jaza'uhu fala majalu ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyi'at wala majal ba'dahu lil istighfar minal hasanat kama qala ta'ala wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtul ana. Maka kata Syekh menyatakan, kematian adalah pemisah antara negeri dunia dengan negeri akhirat. Kematian juga pemisah antara waktu beramal dan waktu pembalasan amal. Kematian juga merupakan batasan yang membedakan antara menyiapkan perbekalan dan menjumpai balasannya. Maka setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tidak ada lagi kesempatan untuk memohon ampun dari kesalahan kita. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18. Kata Allah Jalla Jalaluhu menyatakan, wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan amal kejahatan, suatu keburukan yang hingga apabila datang ajal kepadanya, kepada salah seorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ini juga merupakan penjelas, merupakan dalil di antara surutut taubat, di antara syarat taubat itu diterima di sisi Allah. Maka taubat itu dilakukan di waktu ataupun di zaman yang diterima. Adapun taubat yang tidak diterima adalah ketika taubat seseorang melakukan keburukan, seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian ketika ajal datang menjemput dirinya, maka dia mengatakan, saya bertaubat. Maka tidaklah berguna taubat yang ketika nyawa seseorang itu sampai kepada kerongkongan. Dan juga taubat itu dikerjakan di waktu yang diterima ketika matahari masih terbit dari arah timur, ketika matahari terbit dari arah barat, ya, maka ini tidak lagi diterima. Ya. Kemudian kematian itu merupakan sesuatu hal yang pasti dan akan menjumpai kita, wala syakka, dan tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu senantiasa akan menjumpai diri kalian. Maka kalau hati kita dalam keadaan sedang sakit, kalau hati kita dalam keadaan penuh dengan ghaflah,
dengan kelalaian, maka obat untuk dari penyakit hati itu semua maka bisa diobati dalam rangka untuk melembuti hati kita, dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita, adalah cara yang paling efektif, cara yang paling efisien adalah dengan cara mengingat kematian. Ya. Maka pembahasan tentang tema yang berbau kematian itu pembahasan yang sering kali manusia menghindar. Ya, Ustaz, jangan bahas tentang kematian. Kenapa? Horor itu. Ya. Kenapa? Saya belum siap. Ya. Mati itu nggak menunggu siap ataupun tidak siapnya kita. Taubat itu tidak menunggu. Ya. Ajal itu tidak menunggu taubat kita. Tidak. Karena kapan saja dan di mana saja. Kematian senantiasa akan mengintai diri kita. Pada hakikatnya kita ini para jemaah menunggu giliran. Kita semua berpredikat sebagai camat. Ya, tahu Pak, camat, calon mati Pak. Ya, semua antum semua predikat camat semuanya, termasuk saya camat. Ya. Jabatannya apa? Camat. Ya, apa camat itu? Calon mati. Ya. Kenapa? Menunggu giliran. Ya, kita menunggu giliran. Kapan giliran kita ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, "Di mana saja kamu berada, kematian akan senantiasa mendapatkan dirimu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, niscaya kematian itu akan senantiasa mendapatkan dirimu." Kemudian kata Syekh menyatakan bersamaan dengan itu, kematian mendatangi orang yang sedang tidur dengan cara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila telah tiba waktunya ajal seseorang yang ditentukan bagi mereka, maka tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat dan tidak pula bisa untuk mendahulukannya. Betapa banyak, kata Syekh, betapa banyak orang yang keluar dari rumah dengan mengendarai mobil, lalu dia kembali dengan terbungkus kain kafan. Betapa banyak orang yang berkata kepada istrinya, "Siapkan makanan untuk diriku," lalu dia meninggal dan belum sempat untuk memakannya. Betapa banyak orang yang memakai pakaian, mengancingkan baju, lalu yang melepas kancing bajunya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Ini kita tidak tahu, karena yang namanya kematian adalah suatu rahasia ilahi. Ya. Dengan mengingat kematian terdapat manfaat yang sangat besar. Dengan mengingat kematian, hati yang lalai menjadi tersadar. Dengan mengingat kematian, hati yang mati menjadi hidup. Hamba kembali mau menghadap kepada Allah, serta hilanglah sikap ghaflah, sikap lalai dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, "Lau fariqa dzikrul maut fa qalbi qasaitu an yufsida alayya qalbi." Seandainya, kata Jubair, Sa'id bin Jubair menyatakan, seandainya hatiku berpisah dari mengingat kematian, aku khawatir hal itu justru akan merusak hatiku. Maka para sahabat itu sangat suka untuk mengingat kematian. Para sahabat itu paling suka, bahkan kebiasaan yang sangat unik yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika malam harinya dirinya selalu bertanya dengan organ tubuhnya, anggota tubuhnya. Umar, Pak, para jamaah, Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau malam hari sebelum tidur, ini Umar punya kebiasaan. Kebiasaannya apa?
kebiasaannya Umar selalu bertanya kepada tangannya, kamu hari ini telah memegang apa? Umar memukul tangannya. Ya, dia tanya sama tangannya, kamu hari ini pegang apa saja? Apakah memegang sesuatu yang halal ataukah memegang sesuatu yang haram? Kemudian Umar bertanya, memukul kakinya. Seraya Umar berkata kepada kakinya, kamu hari ini telah melangkahkan kemana saja? Apakah kepada suatu kebaikan? Apakah kepada suatu keburukan? Bahkan Umar ini berbicara kepada kupingnya, telinganya, dengan mengatakan, dia memukul telinganya, kamu hari ini telah mendengar apa saja? Apakah mendengar sesuatu yang halal ataukah mendengar sesuatu yang diharamkan? Kemudian Umar bertanya kepada kedua kelopak matanya, kamu hari ini telah melihat apa saja? Ya. Pertanyaan bagi kita, Pak, pernah nggak kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar? Pernah, Pak? Ya, kalau orang mau tidur, tidur aja Ustadz, nggak usah banyak cerita, akhirnya nggak jadi tidur. Nggak seperti ini. Pentingnya diri kita itu bermuhasabah, introspeksi diri. Muhasabah itu tiap hari, ya, tiap malam, tiap waktu. Karena yang namanya hati ini memiliki sikap ghaflah, sikap lalai. Maka penting bagi diri kita untuk bertanya kepada organ tubuh kita, bukankah pada suatu saat kelak segala nikmat yang kita dapatkan itu Allah meminta pertanggungjawabannya. Segala organ tubuh ini Allah telah tetapkan baginya perbuatan zinanya, kemaksiatannya. Ya. Maka sangat penting, cara yang paling efisien untuk mensucikan jiwa kita adalah dengan cara mengingat kematian. Ya, maka sering-sering, Pak, kalau ada yang meninggal, ini kita berburu pahala. Ya. Berburu pahala karena apa? Orang yang menyolatkan jenazah sekaligus mengantarkan jenazah saudaranya ke tempat pemakamannya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Ya, 1 qirat kata Nabi sebesar pahala yang didapatkan sebesar gunung Uhud. Ya, gunung Uhud itu memiliki panjang, ya, memiliki panjangnya yaitu panjangnya sekitar 7 km. Ya, kalau tingginya nggak seberapa, tapi panjangnya sekitar 7 km. Bayangkan, Pak, gunung Uhud, pahala yang mendapatkan sekali saja kita menyolatkan jenazah, maka yang kita dapatkan pahalanya adalah sebesar gunung Uhud. Apalagi ini didapatkan 2 qirat. Ya. Jemaah Indonesia kalau melaksanakan ibadah umroh bingung, Ustadz, itu sholat apa sih? Setelah sholat ada lagi takbir 4 kali, nggak tahu. Ya. Sebagian dari para jamaah karena kurangnya edukasi ketika menyampaikan hal tersebut, ini meninggalkan perkara tersebut. Ya. Nggak tahu dia. Padahal ini lebih afdal, masya Allah. Seorang yang menyolatkan saja ini mendapatkan pahala 1 qirat, apalagi ikut memakamkannya mendapatkan 2 qirat. Ya. Maka kata beliau menyatakan seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dirinya mengingat posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dan tempat kembalinya setelah kematian. Qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah rahmatullahu alaih, masaltu nafsi fil jannati akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniku abkaroha, thumma masaltu nafsi finnar akuluhu min zawkumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aglalaha, fakultu li nafsi ay nafsi ayu syai'in turidin, qalat uridu an uradda ila dunya fa'amal salihan, qala qultu fa anti fil umniyati fa'amali. Ya.
Maka kata Sufyan ibnu Uyainah menyatakan, aku memperumpamakan diriku sedang berada di dalam surga. Yang aku memperumpamakan di dalam surga memakan buah-buahannya, minum dari sungai-sungainya, dan memeluk bidadari. Kemudian aku umpamakan diriku sedang berada di dalam neraka. Maka aku makan dari buah zakum, aku minum dari nanah, dan aku berhadapan dengan rantai dan belenggu neraka. Lalu aku berkata kepada diriku, wahai jiwaku, mana yang engkau inginkan? Jiwaku berkata, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Aku berkata, engkau sekarang sedang berada di dunia, maka beramallah. Ini artinya apa? Ternyata sahabat Sufyan ibnu Uyainah dalam rangka untuk mensucikan jiwanya, dia bertanya kepada kolbunya, hatinya, ya. Karena hidup itu merupakan pilihan. Ketika kita masuk surga ataupun masuk neraka, maka itu merupakan jalan pilihan yang kita pilih, ya. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita salah memilih jalan, ya. Salah-salah kita memilih jalan, maka kita akan bisa terpeleset ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah kepada jiwa, wahai jiwa, jika aku mati, siapakah yang mensolatkan diriku? Setelah aku mati, siapakah yang berpuasa untukku? Dan siapakah yang memohonkan ampun untuk diriku dari dosa-dosa dan kecerobohanku? Maka ini kita bertanya, karena masing-masing dari kita itu kita sibukkan dengan amal soleh. Kata Nabi SAW menyatakan, yasbi'ul mayit salasa, yang menyertai mayit ke dalam ke pemakamannya ada 3. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya, maka yang menyertai mayat itu adalah keluarganya, hartanya, demikian juga amalannya. Yang pergi meninggalkan mayit itu 2 perkara, yang tetap tinggal bersama si mayit tersebut adalah 1 perkara. Yang pergi adalah ahluhu wa maluhu, adalah keluarga dan hartanya, adapun yang tinggal adalah amalan soleh dirinya. Maka banyak-banyaklah diri kita untuk mengingat kematian. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ke-8. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala, al-qaidatu tsaminah takhayyuru al-julasa wa intiqa ar-rufaqa, ya. Kaidah yang ke-8, selektif dalam memilih teman pergaulan, ya. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di suratil Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, dan bersabarlah dirimu, jiwamu, bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi dan di senja hari, dengan mengharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah, serta keadaan mereka menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan mereka itu melampaui batas, ya. Qala Syekh Sa'di rahmatullahu alaihi, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahu alaihi, fa fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim wa mukhalitatihim wa in kanu fuqara fa in fi suhbatihim minal fawaid ma la yahsah, ya. Maka kata Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan,
Dalam ayat ini terkandung perintah untuk bergaul, bersahabat dengan orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Maka bersungguh-sungguh untuk berteman dan bersama dengan mereka, meskipun mereka itu adalah orang-orang miskin, karena sesungguhnya terdapat faedah yang tidak terhitung dalam pergaulan dengan mereka. Maka pandai-pandai diri kita untuk selektif memilih teman, karena teman itu, kata Rasul SAW menyatakan, as-sahib sahib. Teman itu adalah yang bisa mengajak dirimu ke dalam surga atau yang bisa mengajak dirimu ke dalam neraka. Betapa banyak seseorang yang tidak selektif dalam memilih teman, yang sifatnya dia tidak sama dengan orang tersebut, ternyata dia terpengaruh dengan sifat ataupun sikap dari temannya tersebut. Dia orang yang pendiam, ya, pada dasarnya dia adalah orang yang pendiam. Ketika dia bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya, yang jelek agamanya, maka lambat laun sikap jelek tersebut, tabiat, karakter dari teman yang buruk tersebut akan menular pada dirinya. Ya, iya atau iya, Pak? Ya, iya. Teman itu mempengaruhi, Pak. Seorang contoh, orang yang giat beragama, giat menuntut ilmu, dia berteman dengan orang yang giat dengan menuntut ilmu, maka ini semangat ketemu semangat, akan semangat pula. Dia bergaul dengan orang yang malas-malasan, pada dasarnya dia adalah orang yang rajin, kemudian dia berteman kepada orang yang malas-malasan. Lambat laun ketika dia berteman dengan orang yang malas-malasan, malas beribadah ataupun malas yang semisalnya, maka ini pun sikap dari temannya tersebut ini akan menular pada dirinya. Iya. Coba, Pak, contoh. Iya. Kalau kita melakukan ibadah umroh, contoh, satu kamar, kalau satu kamarnya itu semuanya ini tepat waktu kalau ibadah, ya. Mau nggak mau kita terbawa, ya. Akhirnya apa yang positif yang kita dapatkan ketika sepulang dari tanah suci, ini pun kita menjadi giat, ya. Ketemu lagi di Indonesia, ketemu dengan orang yang serupa, dengan yang rajin beribadah, ini pun akan menambah semangat kita, ya. Tapi kalau kita satu kamarnya, qadarullah masyafa'al, itu orang yang malas ibadah, ya, akhirnya apa yang didapatkan? Akhirnya yang didapatkan apa? Malas juga dia. Sepulang dari tanah suci dia juga malas. Karena apa? Ini terpengaruh. Minimal memiliki rasa malu. Oh, saya malu lah kalau saya nggak berada di shop yang terdepan. Ya, saya malulah menjadi orang yang masbuk terus. Ya. Ini akan terbawa. Ya, maka akan terbawa yaitu sifat-sifat mereka. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Kata Nabi SAW menyatakan, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Oleh sebab itu, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Ya. Demikian juga berkata Abu Sulaiman Al-Khittabi, beliau menyatakan, makna ar-rajulu ala dini khalilih, makna seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maksudnya adalah janganlah Anda bergaul kecuali dengan orang yang bagus agamanya dan memiliki sifat amanah, ya. Karena jika engkau bergaul dengannya, engkau akan meneladani dirinya dalam agama dan pemikiran ataupun pendapatnya. Maka janganlah engkau tertipu dengan agamamu dan janganlah engkau mempertaruhkan dirimu sehingga engkau bergaul dengan orang yang cuek dengan agama dan rusak pemikirannya. Ini penting, Pak, kita selektif, ya. Kalau masalah teman, maka kita selektif. Mohon maaf, ya. Kalau sama dia ini selalu bercanda terus, nggak jarang untuk mengingat kematian.
Yang dibicarakan adalah prioritasnya dunia. Ya. Tapi kalau berteman sama dia, ya, ini saya selalu diingatkan dengan akhirat. Maka kalau kita mendapatkan teman yang soleh, pegang dia, Pak. Jangan dilepaskan. Ya. Jangan dilepaskan. Kalau dia teman itu, ya, bukanlah sifat teman yang sejati, sahabat sejati. Kalau ada manfaatnya, kalau lagi susah, dia mendekati diri kita. Ketika kita dalam keadaan susah, ya, kalau kita dalam keadaan senang, dia mendekati kita. Ketika diri kita susah, dia menjauh dari kita. Ini bukan teman, Pak. Ya. Teman itu adalah senang susah, dia selalu senantiasa ada di sisi kita. Ya. Maka nggak ada teman yang jujur melainkan amal soleh kita, Pak. Ya. Ini teman yang jujur, karena teman yang jujur ini akan senantiasa menyertai dirinya, membersamai dirinya sampai dirinya mati pun dia akan membersamai. Siapa yang membersamai kita ketika kita mati? Amal soleh. Ya, ini. Oleh sebab itu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tibaru nas bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadina illa may ya'jibahu. Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud menyatakan, nilailah manusia dengan sahabat dekatnya, karena seseorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang dikaguminya. Ini, Pak, nggak mungkin dia bersahabat, mungkin dia ada kagum. Oh, dia luar biasa, dia kagum dia, maka dia bersahabat. Maka menilai manusia itu, kalau kita ingin mengetahui orang, keadaan teman kita itu, tanya siapa temannya. Ya. Wah, dia temannya sama si fulan. Bagaimana si fulan? Oh, dia bagus agamanya, baik akhlaknya, demikian juga pemahamannya bagus, akidahnya bagus. Berarti kurang lebih dia sama. Ya. Maka ini, Pak, kalau ada teman semacam ini, pegang dia erat-erat, jangan dilepaskan. Ya. Walaupun yang namanya persahabatan, berjalannya waktu ini nggak semulus dengan yang kita pikirkan. Pasti yang namanya sahabat itu pasti ada yang namanya clash. Ya. Kebanyakan orang menjadi ribut di antara dua orang sahabat itu semua dikarenakan permasalahan dunia. Ya. Iya atau ya, Pak? Iya. Karena permasalahan wanita, permasalahan ngambil langganannya, dia menyangka dia menikung dirinya. Iya. Ada nggak faktor agamanya, Pak? Nggak ada, Pak. Biasanya yang terjadi keributan di antara dua orang sahabat itu dikarenakan faktor dunia. Ya, kecil, Pak. Dunia ini hina, Pak. Jangan karena perkara uang, ya, uang rupiah, untungan rupiah, ini kita menjadi ribut. Jangan, Pak. Ya. Namanya perjalanan, kalau kita ingin langgeng ketika berteman ataupun bersahabat, maka tanamkan pada kita sikap 4T. Ya. Itu apa, Pak? T yang pertama, tafahum, saling memahami karakter satu sama lainnya. Yang kedua, ini tanazul. Tanazul, T yang kedua, tanazul ini adalah salah satu pihak di antara teman itu dia ada yang ngalah, Pak. Ya. Kalau nggak ada yang ngalah, bubar, Pak, persahabatan itu. T yang ketiga, ini dia saling tanasuh, saling menasehati, Pak. Ya. Dia saling menasehati temannya. Kalau temannya salah, dia ingatkan. Ya. Ini dia ingatkan. Maka bentuk perhatian teman yang sangat besar kepada kita adalah anugerah yang sangat mahal dari teman kita adalah ketika teman kita itu memberikan nasihat kepada diri kita. Ini berarti teman yang jujur, Pak. Maka sesuatu yang mahal dari teman kita yang keluar dari lisannya adalah nasihat. Ya, tolong nasihati saya. Saya dalam keadaan futur. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan keimanan saya? Ini dia meminta nasihatnya. Maka jangan sungkan-sungkan, Pak. T yang keempat,
ini saling ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Yang pertama apa Pak? Tafahum, saling memahami karakter satu sama lainnya. Yang kedua, tanazul, saling mengalah. Yang ketiga, tanasuh, saling menasehati. Yang keempat, ta'awun, saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama masalul jalisi salih wal jalisi su kahamil miski wa nafikil kir fahamil miski imma ay yukhziyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikul kir imma ay yukhrika siyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Kata Nabi SAW menyatakan perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Nabi memberikan perumpamaan, dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, teman duduk yang baik, teman duduk yang soleh, seperti dia berteman dengan pedagang minyak wangi. Kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan mendapatkan salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, kita membeli minyak wangi tersebut dari dirinya. Yang kedua, kita akan diberi minyak wangi yang dia jual tersebut. Yang ketiga, kita tidak membeli dan kita tidak diberi, minimalnya kita mendapatkan wangi yang harum ketika berteman dengan teman baik, teman yang soleh tersebut. Adapun teman duduk yang buruk, Nabi memperumpamakan seperti seorang berteman dengan yaitu seorang pandai besi. Profesinya sebagai pandai besi. Kita akan mendapatkan satu dari dua kemungkinan yang buruk, negatif. Yang pertama, kita mendapatkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, kita bisa menyebabkan pakaian kita itu menjadi sobek. Ya, karena percikan apinya tersebut ketika dia memukul besi tersebut, menempa besi tersebut dan memberikan percikan kepada pakaiannya tersebut. Ya, bukan berarti profesi sebagai pandai besi ini hina, tidak. Tapi Nabi SAW memberikan perumpamaan saja. Berkata Al-Qadi Ibnu Iyad rahimallahu taala, "Fahadal hadis, di dalam hadis ini terkandung pelajaran untuk menjauhi berteman dengan orang-orang yang buruk, untuk menjauhi bermajelis dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, dan orang-orang yang suka menipu manusia, karena semua orang tersebut akan menimbulkan pengaruh pada teman duduknya, dan juga terkandung ataupun terdapat padanya dorongan untuk bermajelis dengan orang-orang yang baik, mempelajari ilmu, adab, hidayah, dan akhlak yang terpuji dari mereka. Maka mereka para ulama itu awal yang pertama kali yang mereka lihat kepada pengajarnya itu bukan ilmunya Pak, tapi yang mereka lihat, awal pertama kali yang mereka lihat adalah adabnya. Ya, karena buah daripada ilmu itu melahirkan adab akhlak yang baik. Ya, kalau kita sudah lama ngaji Pak, tapi kita masih kaku juga, ini perlu dipertanyakan. Ada yang salah, ya, pola dalam menuntut ilmunya. Ya, mungkin salah niatnya dia Pak. Ya, ini akan tidak memberikan, karena orang yang semakin belajar, terus belajar, maka ini akan dia menjadi santun. Ya, jangan kalau ketemu orang itu seperti ketemu musuh semua Pak, semuanya itu musuh semua. Wah, ini bukan kelompok kita ini, nah, ini bukan komunitas kita ini. Akhirnya dia bersikap kaku. Jangan. Ya, ini pun karena apa? Pengaruh teman. Ya, pengaruh teman. Yang salah apanya Pak? Dakwanya atau oknumnya? Oknum. Ya. Jangan kita salahkan agama ini. Agama ini seluruhnya benar, gak ada yang keliru. Agama Islam seluruhnya dari A sampai Z seluruhnya benar. Tidak ada kekeliruan di dalam agama Islam ini. Ya.
Kalau masih ada yang masih ragu-ragu terhadap agama Islam, perlu dipertanyakan agamanya. Ya. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ke-9 dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Kaidah yang ke-9, al-qaidatu tasi'ah al-hazru minal ujub wal i'tirar binafsi. Kaidah yang ke-9, waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan kemampuan diri sendiri. Ya. Termasuk adab kepada jiwa sendiri, Pak. Berburuk sangka sama jiwa kita sendiri. Ya. Kalau sama orang lain, kita kedepankan husnudzon, berbaik sangka. Tapi kalau sama jiwa kita sendiri, ini wajib kita untuk berburuk sangka sama diri kita sendiri. Kenapa, Pak? Kalau kita berbaik sangka sama diri kita sendiri, akhirnya dia meremehkan amalan. Ya, saya sudah cukup, saya kan sudah sholat, saya kan sudah puasa, saya sudah kan menunaikan zakat, saya bersedekah, saya berinfak. Akhirnya merasa cukup dia, ujub dia dengan amalan yang dia kerjakan. Tapi kalau dia menanamkan sikap berburuk sangka pada dirinya sendiri, maka ibadah yang dia lakukan itu belum seberapa. Iya. Akhirnya apa? Kan saya belajar terus taklim tiap malam, berarti saya juga ustadz dong. Ujub akhirnya, karena wah ini pelajaran yang sudah sering disampaikan, ini lagi. Akhirnya apa? Ujub, merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Ini penyakit, Pak. Kalau merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, orang ini sulit untuk berkembang. Iya. Sulit berkembang. Ibarat katak dalam tempurung. Ingat, Pak, di atas langit masih ada langit. Ya. Kita ini belum seberapa, maka jangan merasa diri kita ini adalah orang yang terbaik dalam agamanya, terbaik dalam ilmu agamanya. Tidak. Tapi kita tanamkan merasa kurang terhadap ilmu agama kita sendiri. Ya, haus dengan cinta terhadap ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tentang dalil larangan waspada dari sikap ujub dan sikap magrur, sikap tertipu dengan jiwanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ini ada subhat, Pak. Kamu jangan merasa benar sendiri dong. Hormati pendapat orang lain. Ya. Kamu agama Islam, jangan merasa paling benar sendiri dong. Agama paling benar sendiri dong. Ini subhat, Pak. Kita mengatakan wajib. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Maka kita seorang muslim, seorang muslimah memiliki keyakinan, memiliki kewajiban mengatakan bahwasanya agama yang paling benar, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, jangan ragu-ragu, Pak. Ya. Demikian juga kalau kita berada di atas metode yang lurus, maka ini wajib. Ya. Wajib kita untuk yakin dengan metode prinsip yang lurus tersebut. Ya. Metode yang lurus itu metodenya siapa, Pak? Metode berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman siapa? Harus tanyakan kita, Pak. Semua orang mengatakan saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita tanyakan, di atas pemahaman siapa Anda memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Nggak menemukan titik temu, Pak. Yang satu dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan tafsiran dirinya, akan mendapatkan multi tafsir. Ya. Tapi kalau kita menyatukan satu kunci ini di atas pemahaman para sahabat, generasi tabi'in, atba'u tabi'in, dan generasi yang setelahnya yang mengikuti mereka, jejak mereka dengan baik, maka ini kita akan mendapatkan titik temu. Ya. Kalau semua orang mengatakan, ya saya pegangan saya Al-Quran dan hadis, ya. Sebagaimana, Pak? Bahayanya kalau kita memahami Al-Quran dan hadis
tanpa pemahaman para sahabat itu akan mendapatkan kesesatan, Pak. Contoh, Pak, mungkin saya pernah memberikan contoh tentang subhatnya kaum Syiah. Ya, kaum Syiah itu, Pak, bukan serta-merta dia langsung merekrut orang itu dengan langsung, Pak, tidak, tapi kasih subhat dulu dia. Ya. Syiah itu, Pak, siapa pendirinya? Yahudi. Siapa pendirinya? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin yang pada saat itu dipimpin, khalifahnya yang memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Saba itu masuk kepada barisan kaum muslimin dengan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta rabbi, kamu itu Tuhan saya. Ya. Syiah ini sangat menuhankan Ali. Ya. Maka dia untuk memberikan subhat kepada kaum muslimin ini bukan langsung dengan terang-terangan, enggak, Pak, secara halus, Pak. Dia memakai hadis yang sahih, tetapi memahami hadisnya adalah memahami yang keliru. Dia memakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Nabi SAW pada suatu kesempatan mengatakan, masalu ana wa Ali kamasali Musa wa Harun. Perumpamaan saya dengan Ali sebagaimana perumpamaan Musa dengan Harun. Ya. Ini digiring, Pak. Syiah bertanya sama kita, Musa itu siapa? Nabi. Harun? Nabi. Kata Nabi apa? Perumpamaan saya dengan Ali sebagaimana perumpamaan Musa dengan Ali. Berarti Muhammad siapa? Nabi. Ali? Nabi, kata kaum Syiah Nabi. Kena nggak masuk Syiah ini ya subhatnya? Masuk, Pak. Oh iya ya, Nabi itu Nabi yang mengatakan. Ini hati-hati. Kalau kita lemah ilmu dan iman kita, sangat mudah sekali kita akan terbawa. Ya. Maka kita harus menanyakan di atas pemahaman siapakah kita memahami Al-Quran dan hadis. Maka wajib memegangkan pemahaman Al-Quran dan hadis di atas pemahaman generasi yang terbaik. Nah, mungkin ini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan pada pertemuan yang akan datang, perjumpaan kita yang terakhir karena selesai kitab ini. Dan kalau tidak salah itu sudah masuk bulan suci Ramadan, ya, bulan Maret, kemudian April itu sudah masuk Ramadan. Nah, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.